Bab 171. Mendengar itu, para tetua menghentikan kegiatan mereka lalu menghadap ke kiblat dan mengangkat kedua tangannya sambil berdoa. Setelah mereka menurunkan tangan, semua melangkah ke depan pintu menanti. Tidak lama kemudian, Renata muncul diikuti Frankly, Cecilia dan Tania di belakangnya. Di tangan Renata memegang kotak daun pisang yang sudah tertutup rapi. Melihat ini, tetua Jang berlutut dan berkata, "Selamat datang, Rejang." Jenang berdiri mengambil kotak dari tangan Renata lalu membawanya ke tempat daun pisang kering yang sudah disiapkan. Ia mulai membakarnya. Semua orang takjub memandang proses ini, di mana terlihat daun pisang kering itu membakar diri sedikit demi sedikit. Api tidak berani menyentuh kotak itu. Hanya panasnya yang membuat kotak itu berubah warna menjadi kuning. Tidak ada suara yang terdengar dari kotak daun pisang itu. Setelah daun berubah kuning, semua tetua berkata, "Engkau bawalah ke sini." Jenang segera mengangkatnya dan menaruhnya di atas meja. Tania berlari lalu membuka kotak itu. Terlihat bayi yang teramat tampan dengan alis tebal, mata setajam mata elang, rambut hitam tebal. Tania menggerakkan jarinya di kedua tempat di tubuh adiknya. Setelah itu baru terdengar tangis dari bayi itu. Tetua Jang berlutut diikuti yang lain dan berkata, "Sebe, terima hormat kami." Tania tersenyum melambaikan tangannya, lalu membawa kotak itu ke rebusan air panas. Di sana ia melempar adiknya ke dalam rebusan air itu. Semua terkejut, namun tetua Jang berkata, ia akan melakukan semua proses ini sendirian. Frankly dan Cecilia yang sudah tahu, diam saja menatap putrinya membawa adiknya dan melempar ia ke rebusan air mendidih itu. Api yang membakar padam. Air yang tadi berasap mulai mengeluarkan bunga es. Terdengar suara tawa kesenangan dari dalam wadah tempat merebus tadi. Tania mengambil adiknya lalu menggerakkan jarinya ke tempat titik di tubuh adiknya. Setelah itu ia membakar adiknya yang tertawa di arang yang menyala terang. Adiknya yang telentang hanya diam berputar-putar di atas arang sambil tertawa. Semua mata memandang takjub kejadian ini. Tidak masuk ke logika, namun semua terjadi di hadapan mereka dan mereka adalah saksi maktanya. Tetua berkata, 6 titik sudah terbuka, saat ini selesai, maka 7 titik terbuka. Proses terus berlanjut. Tetua berkata, titik ke-14 sudah terbuka, maka 2 titik akan terbuka ketika ia keluar dari kubur itu. Tania berdiri di sisi kubur di mana adiknya dikubur. Frankly dan Cecilia mengambil tempat duduk menyaksikan bagaimana putranya akan keluar dari kuburan sedalam 2 meter itu. Tania membalikkan tubuhnya lalu berjalan ke arah Frankly dan berkata, "Ayah, adik minta baju." Ia malu telanjang. Frankly mengasurkan baju pada Tania. Setelah menerimanya, Tania menuju sebuah pohon lalu duduk di sana. Semua bingung adiknya dikubur, kenapa ia menuju pohon itu. Namun kebingungan mereka terjawab. Berganti kekaguman ketika Tania keluar dari balik pohon sambil menggendong adiknya. Frankly berdiri. Tania menuju Frankly dan menyerahkan adiknya. Frankly mengambilnya lalu meletakkan di atas meja. Dengan gerakan cepat, Frankly menggerakkan jarinya ke kedua titik di tubuh putranya. Lalu membalikkan tubuh putranya mulai menyegel titik ke-17. Tetua Jang terdiam. Mereka menjadi penonton pertunjukan keluarga ini. Setelah melakukan itu, Frankly mengangkat putranya dan menyerahkan pada istrinya sembari berkata, "Engkau bawalah ke dalam, ia sudah lapar." Cecilia tersenyum menerima lalu membawanya ke dalam diikuti para wanita yang berada di sana. Tetua Jang berlutut di hadapan Frankly dan berkata, "Tuan muda, terima hormat kami." Frankly tersenyum menjawab, "Kalian bangkitlah." Setelah semua bangkit, ia melanjutkan, "Aku mengucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih karena sudah menyiapkan semua ini hingga proses pembukaan titik putraku berjalan dengan lancar." Tetua menjawab, "Terima kasih, Tuan."
Kami hanya melaksanakan tugas, tidak perlu sungkan. Jika kami tahu kekuatanmu seperti ini, maka kami tidak akan datang bersama-sama, cukup perwakilan saja. Namun Franklin tertawa. Tetua, kita tidak ada yang tahu, namun takdir yang harus mempertemukan kita karena putraku. Jika aku tahu, tentu aku juga melarang kalian datang, namun semua ini berkat kalian menebar kebaikan sepanjang jalan, maka semua dipermudah Tuhan. Tetua menjawab, Tuan muda, kekuatanmu sudah melebihi kekuatan Tuan besar. Mungkin di dunia ini hanya putramu yang bisa mengalahkan engkau. Franklin mengangguk menjawab, putraku yang memberi tahu cara ini, tentu aku bukan apa-apa di hadapannya. Obrolan berlanjut, sedangkan di kamarnya Cecilia yang sedang selesai memberikan air susu untuk putranya tersenyum pada semua orang. Anita lalu bertanya, bagaimana proses lahirnya? Ibu, ia lahir tidak repot seperti Tania. Ia lahir dan aku tidak merasakan sudah melahirkannya, dan engkau bisa saksikan aku sudah kembali seperti biasa. Ia lahir tidak membawa darah, ia bersih dari darah seperti sudah dimandikan, dan satu hal lagi, ia sudah dikintan. Jawab Cecilia. Tania yang dalam pelukan Anita lalu berkata, Nenek, adikku itu aneh, ia keluar dari perut ibuku dan minta diantar ke halaman belakang untuk bermain. Cecilia tersenyum menjawab, itu karena ia harus menjalani proses untuk menyelamatkan hidupnya. Sekarang ia sudah normal kembali sebagai manusia biasa. Lalu bagaimana dengan kakinya yang tertarik sebelah, menjadi lebih pendek daripada satunya? Tanya Tania. Renata menjawab, jika tidak tertarik maka nyawa adik nona kecil tidak akan tertolong. Cecilia menatap putrinya. Sudah kembali seperti biasa, bukan sebejang lagi. Ia berkata, putriku, kita akan mengakali dengan menambah tambalan di sepatu dan sendalnya agar seimbang kiri dan kanan. Tania tersenyum mendengar itu dan Cecilia berkata, Nenek, tahukah engkau sebetulnya Rejang dan Sebejang itu kembar, dan Sebejang itu lebih tua daripada Rejang. Renata terkejut mendengar ini lalu menjawab, informasi ini akan mengubah sejarah, tentu aku baru mendengarnya. Setelah mengatakan itu, Renata keluar dari kamar, menuju ke taman belakang. Cecilia bergantian menerima ucapan selamat dari penghuni Puncak Kaba. Renata yang tiba di halaman belakang berkata, Tetua, tahukah engkau bahwa Rejang dan Sebe itu kembar? Tetua menggeleng kepalanya. Renata melanjutkan, mereka kembar dan Sebe lebih tua daripada Rejang. Tetua menatap Renata seakan bertanya dari mana informasi itu berasal. Franklin berkata, apa yang disampaikan nenek Renata itu benar, mereka kembar dan Sebe lebih tua. Tetua berkata, kalian mendengarnya, maka pohon silsilah harus dirubah. Tetua lain menjawab, kami akan melakukannya. 13 tua buta semua sedang, 13 lainnya tidak. Maka terlihat kontras. Jenang berkata, Tetua, bagaimana selanjutnya? Karena semua sudah seperti ini, apa yang akan kita laporkan pada Tuan Besar? Tetua menjawab dengan senyumnya. Ia pun berkata, Tuan Besar sudah berada di sini, menyaksikan semua proses dari awal hingga akhir. 25 orang yang berdiri berlutut dengan satu kaki sembari berkata, Tuan Besar, Anda sudah berada di sini? Anita Lu yang berada di kamar mendengar teriakan para tetua Jang langsung bergerak ke belakang. Diikuti yang lain, semua wanita sudah berada di belakang di saat Tuan Besar Jang turun dari atas. Pohon menumpang sebuah daun yang turun perlahan layaknya daun gugur. John Lee bangkit, begitu juga Mulan dan Tetua Lee. Franklin tidak ketinggalan bangkit juga. Seorang pria tampan dengan kumis tipis dan janggut hitamnya tersenyum dan berkata, kalian bangkitlah. Setelah mengatakan itu, melihat John Lee dan Mulan hendak membungkuk, ia melambaikan tangannya hingga gerakan orang-orang itu tertahan. Ia berkata, engkau tidak pantas membungkuk padaku, seharusnya aku yang membungkuk padamu karena darahmu adalah darah murni. John Lee tersenyum menjawab, jika begitu aku minta engkau juga tidak berlaku sungkan dan selamat datang, silakan duduk. Tuan Besar tersenyum menjawab, Tuan Besar Lee, aku datang karena perintah mereka berdua. Adik dan kakak kembali ke dunia ini menjadi cucumu, maka pada mereka berdualah kita harus membungkuk.
Cecilia yang berdiri di pintu bersama putrinya terdiam. Tuan Besar Jang membungkuk ke arah Cecilia sembari berkata, "Selamat datang bagi kalian berdua. Maaf jika kami tidak menyambut sebagaimana mestinya." Tania yang berdiri di samping ibunya berkata, dengan suara berat. Ia pun berkata, "Dengan hadirnya dirimu sudah cukup. Kami, kakak dan adik terlahir kembali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembalilah ke Gunung Ka'bah. Di sana lepaslah beberapa merpati sebagai penyambutan untuk kami." Tuan Besar Jang mengangguk menjawab, "Akan aku laksanakan." Tania tersenyum, sudah kembali seperti biasanya dan berlari menuju ayahnya. Franklin berkata, "Tuan Besar, engkau duduklah dahulu." Tetua berkata, "Tuan Besar, karena engkau di sini, maka engkau yang memutuskan apa yang mesti kami lakukan selanjutnya." Tuan Besar menjawab, "Kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan, dan engkau mendengar perintah. Selanjutnya, kita harus kembali ke Gunung Ka'bah untuk melepas merpati di sana." Tetua lain mengangguk menyetujui. Franklin bertanya, "Apakah ada gunung bernama Ka'bah di sana?" Tetua mengangguk membenarkan sembari berkata, "Bukit tempat tinggalmu ini Cheng Ho yang memberi nama Ka'bah karena ia merindukan gunung kami." Tuan Besar Jang tersenyum berkata, "Semua sudah diatur, kita manusia hanya menjalaninya saja. Putramu lahir walau sedikit cacat namun tidak menderita seperti leluhur Rejang. Tetua seharusnya mengabdi menjadi penonton karena Tuhan sudah mengatur semuanya." Franklin menjawab, "Engkau benar, Tuan Besar." Tuan Besar tersenyum menjawab, "Aku dan ayahmu mungkin bisa saling memanggil Tuan Besar, namun engkau tidak pantas seharusnya. Kami yang berdua yang memanggil engkau Tuan Besar kami." Franklin tersenyum menjawab, "Aku tidak pantas, satu ayahku, dan satunya Tuan Besar leluhurku." Tetua Jang berkata, "Pantas atau tidak, namun itu sebuah kewajiban bagi kami memanggilmu Tuan Besar karena memang itu status dirimu yang sebenarnya." "Baiklah, terserah bagaimana baiknya, namun yang penting saat ini kita harus memasak dan makan untuk merayakan lahirnya putraku," jawab Franklin. Lalu Randu dan adik-adiknya membawa sapi, kambing, ayam, dan para tetua menyembelih secara Islam dan memasaknya. Dibantu para wanita yang menyiapkan sayur tak butuh lama. 1 jam kemudian hidangan lezat terhidang di meja. Setelah semua menyantap hidangan itu, maka Franklin membawa Tuan Besar Rejang menuju ruangan aula diikuti semua orang. Setibanya dalam aula, Franklin berdiri dan bertanya pada Tuan Besar Jang. Ia pun berkata, "Kami mengirim 12 orang di setiap generasinya. Apakah keluarga kami Jang juga mengirim orang-orangnya ke sini untuk belajar?" Tuan Besar Jang tersenyum. Tetua Ali menjawab, "Kita mengirim orang untuk belajar tentang asal-usul kita, ilmu bela diri, dan pengobatan ke sana. Jika dari keluarga kita Jang bisa belajar apa di sini?" Franklin menjawab, "Tetua, kita mengambil ilmu dari keluarga kita di Asia jauh. Seharusnya kita malu dengan tidak membalasnya. Aku paham, tidak mungkin mereka ke sini mempelajari apa yang telah ada di sana, namun mereka bisa belajar berbisnis dari keluarga mereka di sini." Tuan Besar Jang tersenyum berkata, "Itu usul yang bagus. Aku akan menyiap orang-orangku untuk belajar bisnis pada keluargaku di sini." Franklin menjawab, "Maaf merepotkanmu, Tetua Ali. Engkau harus mengatur penempatan keluarga kita yang datang dari jauh itu." Tetua Ali menjawab, "Tuan Muda, tidak usah khawatir, aku akan mengurusnya." Jackson berdiri lalu bertanya, "Tuan Besar Jang, apakah keluarga ku bisa ikut belajar di tempatmu?" Tuan Besar Jang menjawab, "Ilmu untuk diajarkan kepada siapapun. Tentu Tuan Besar Lu bisa mengirim orang-orangmu agar bisa belajar di sana bersama dengan keluarga Li yang berada di sana." Jackson tersenyum menjawab, "Aku ucapkan terima kasih sebelumnya. Dan engkau benar, ilmu untuk diwariskan, maka siapapun yang berbakat maka berhak menerimanya." Obrolan di aula itu semakin seru karena sudah berbicara tentang politik, ekonomi, dan semua dibicarakan secara terbuka. Sementara Diana Zhang yang duduk bersama Rianti bertanya, "Apakah yang aku saksikan tadi itu nyata?" Rianti tersenyum menjawab, "Tentu, aku juga menyaksikan apa yang engkau saksikan. Namun, hari ini semuanya berjalan lancar. Keponakan laki-lakiku telah sembuh." Diana berkata, "Iya, dengan merebus, membakar, bahkan menguburnya sungguh cara aneh untuk mengobatinya."
Namun ternyata berhasil. Tentu kakak dan kakak iparmu sangat bahagia. Rianti mengangguk membenarkan dan berkata, tentu aku juga bersyukur melihat semua ini. Namun kakak iparku masih memiliki tugas berat untuk negeri ini dan kita tidak pernah tahu siapa musuh yang akan datang mengganggu kebahagiaan keluarganya. Di aula pada waktu itu Tetua Ajeng bertanya, Tuan Besar, karena semuanya berjalan lancar di sini, apakah kami dapat tetap berada di sini? Tuan Besar menjawab, kalian telah menyerahkan semua kepada mereka, maka kalian berada di sini. Dan aku ragu, Rejang menguasai semua jurus, jadi menjadi tugas kalian jika untuk mengajarkannya. Jika ia belum menguasainya, selain itu kalian juga bertugas menjaga peninggalan Cheng Ho. Tetua mengangguk dan berkata, kami mengerti dan dilaksanakan.